Sabtu sore, 23 Mei 2026. Matahari perlahan mulai turun di ufuk barat Washington DC, menyinari bangunan-bangunan pemerintahan Amerika dengan cahaya jingga yang tenang. Di sepanjang Pennsylvania Avenue, para turis masih berjalan santai, beberapa mengambil foto gedung putih dari balik pagar besi hitam yang terkenal itu. Suasana terlihat normal, tidak ada tanda bahwa dalam hitungan detik, pusat kekuasaan paling terkenal di dunia akan berubah menjadi lokasi baku tembak. Namun ketenangan itu pecah tiba-tiba. Seorang pria berjalan mendekati pos pemeriksaan Secret Service di persimpangan 17 Tiho Street dan Pennsylvania Avenue and View. Dari luar, ia tampak seperti pejalan kaki biasa. Tetapi beberapa saat kemudian, pria itu mengeluarkan senjata dari dalam tasnya dan langsung melepaskan tembakan ke arah petugas keamanan. Suara letusan senjata menggema di kawasan Gedung Putih. Orang-orang berteriak panik, turis berhamburan mencari perlindungan. Secret Service segera membalas tembakan dalam hitungan detik. Area sekitar langsung dikunci total. Prosedur darurat diaktifkan. Gedung Putih masuk status lockdown sementara Presiden Donald Trump berada di dalam kompleks tersebut. Pelaku kemudian diidentifikasi sebagai Nasir Best, 21 tahun, warga Maryland. Ia menembakkan senjatanya di dekat gedung eksekutif Eisenhower sebelum akhirnya ditembak oleh petugas Secret Service. Seorang pejalan kaki yang tidak terlibat juga ikut terluka di tengah kekacauan itu. Best sempat dilarikan ke rumah sakit, namun meninggal beberapa saat kemudian. Sekilas, insiden ini mungkin terlihat seperti aksi kriminal tunggal yang biasa terjadi di Amerika. Namun bagi Washington, penembakan ini memiliki arti yang jauh lebih besar dan jauh lebih mengkhawatirkan. Karena ini bukan yang pertama. Ini adalah insiden penembakan ketiga yang terjadi di sekitar lokasi Presiden Donald Trump hanya dalam kurun waktu 1 bulan. 3 kali, bukan 1 kali yang bisa dianggap kebetulan, bukan 2 kali yang masih bisa dianggap insiden terpisah, tetapi 3 kali dalam waktu yang sangat singkat, tepat di jantung pemerintahan Amerika Serikat. Dan di balik 3 insiden itu, terlihat sebuah gambaran yang jauh lebih besar. Amerika sedang mengalami tekanan internal yang belum pernah terasa sedalam ini sejak era pasca 9/11 dan krisis keuangan 2008. Untuk memahami betapa seriusnya peristiwa 23 Mei tersebut, kita harus melihat 2 kejadian sebelumnya. Pada 25 April 2026, hanya 4 minggu sebelumnya, sebuah penembakan juga terjadi di dekat area pemeriksaan keamanan White House Correspondents' Dinner, acara tahunan yang dihadiri pejabat tinggi, jurnalis nasional, dan tokoh politik penting Amerika. Pelaku bernama Cole Thomas Allen ditangkap di area screening luar gedung. Dalam insiden itu, seorang petugas terkena tembakan di rompi anti peluru. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah manifesto yang diduga ditulis Allen. Dokumen tersebut berisi kritik keras terhadap pemerintahan Trump dan menyebut bahwa target utamanya adalah pejabat administrasi. Kini, 4 minggu kemudian, serangan kembali terjadi. Lebih dekat, lebih langsung, dan jauh lebih berani. Seorang pria bersenjata berjalan langsung menuju pos pemeriksaan Gedung Putih dan menembaki petugas Secret Service ketika Presiden Amerika berada di dalam kompleks kepresidenan. Pola ini mulai menimbulkan pertanyaan serius di Washington. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ini pertanda bahwa tingkat kemarahan politik di Amerika telah mencapai fase yang jauh lebih berbahaya? Karena yang sedang dihadapi Amerika hari ini bukan hanya ancaman keamanan terhadap seorang presiden. Ini adalah kombinasi mematikan antara polarisasi politik ekstrem, tekanan ekonomi, kelelahan akibat perang, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dan semua itu terjadi bersamaan. Hanya 2 hari sebelum penembakan terbaru itu, Washington lebih dulu diguncang oleh kabar mengejutkan dari dalam pemerintahan Trump sendiri. Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard secara tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya. Secara resmi, alasannya bersifat pribadi. Dalam surat pengunduran dirinya, Gabbard mengatakan ia harus meninggalkan jabatannya karena suaminya, Abraham Williams, didiagnosis menderita kanker tulang langka yang sangat serius. Saat ini saya harus mundur dari pelayanan publik untuk berada di sisinya dan sepenuhnya mendukungnya melalui pertempuran ini.
Tulis Gabbard, pengunduran dirinya dijadwalkan efektif mulai 30 Juni. Namun di Washington, hampir tidak ada yang melihat pengumuman itu sebagai persoalan keluarga semata, karena konteks politik di baliknya terlalu besar untuk diabaikan. Selama menjabat, Gabbard dikenal sebagai salah satu figur kabinet Trump yang paling kontroversial sekaligus paling independen. Ia menghadapi tekanan besar dalam dengar pendapat Kongres, memimpin restrukturisasi besar di kantor intelijen nasional, dan beberapa kali disebut memiliki pandangan berbeda dengan Trump, terutama terkait Iran. Trump sendiri sempat mengeluarkan pernyataan yang dianggap sebagai sindiran terbuka terhadap posisi Gabbard. Saya sangat keras dalam keyakinan bahwa saya tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir. Karena jika mereka punya senjata nuklir, mereka akan langsung menggunakannya, kata Trump. Pernyataan itu terdengar sederhana. Tetapi di Washington, setiap kalimat presiden selalu dibaca sebagai sinyal politik. Dan banyak analis melihatnya sebagai indikasi adanya ketegangan serius antara Trump dan Gabbard terkait pendekatan terhadap Iran. Spekulasi pun berkembang. Apakah Gabbard benar-benar mundur atas keinginannya sendiri? Atau ia sedang didorong keluar secara perlahan karena dianggap tidak lagi sejalan dengan Gedung Putih? Bagi mereka yang mengikuti dinamika kabinet Trump, pola seperti ini bukan hal baru. Perbedaan pandangan seringkali berujung pada pengunduran diri sukarela. Yang jelas, Gabbard hanyalah salah satu dari serangkaian pejabat senior yang meninggalkan pemerintahan dalam waktu singkat. Pada April 2026, Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez de Remer mengundurkan diri. Mantan Jaksa Agung Pam Bondi diberhentikan. Pada Maret, Kepala Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem juga dicopot dari jabatannya. 4 figur penting pemerintahan hilang hanya dalam 3 bulan. Dan itu terjadi di saat Amerika sedang menghadapi salah satu periode paling genting dalam kebijakan luar negerinya. Di luar gedung-gedung pemerintahan, kemarahan publik juga terus membesar. Awal Mei 2026, jutaan warga Amerika turun ke jalan dalam demonstrasi nasional besar-besaran yang digerakkan oleh gerakan May Day Strong. Aksi berlangsung di lebih dari 3.000 titik di seluruh negeri, dari New York hingga Los Angeles, dari Chicago hingga Washington DC. Slogan mereka sederhana tetapi mengguncang, "No school, no work, no shopping." Gerakan ini bukan sekadar demonstrasi biasa. Ia menjadi simbol akumulasi kemarahan sosial yang selama bertahun-tahun terus menumpuk. Para demonstran membawa 3 tuntutan utama. Pertama, ketidakadilan ekonomi. Banyak warga merasa sistem ekonomi Amerika semakin hanya menguntungkan kaum super kaya, sementara pekerja biasa terus terhimpit biaya hidup yang melonjak, harga rumah mahal, upah stagnan, inflasi terus menekan. Kedua, kebijakan imigrasi. Operasi deportasi besar-besaran yang dilakukan ICE membuat komunitas imigran hidup dalam ketakutan setiap hari, termasuk mereka yang telah tinggal di Amerika selama puluhan tahun. Dan ketiga, penolakan terhadap perang. Konflik dengan Iran telah menguras ratusan miliar dolar dari anggaran negara. Rudal-rudal mahal terus ditembakkan, sistem pertahanan THAAD semakin terkuras. Pesawat militer hilang, sementara rakyat biasa bertanya satu hal sederhana. Apa sebenarnya tujuan akhir perang ini? Di saat tekanan politik meningkat, ekonomi Amerika juga mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya serius. Pasar obligasi Amerika mengirimkan sinyal yang membuat investor global mulai gelisah. Imbal hasil Treasury 30 tahun melonjak hingga menyentuh 5,19%. Level tertinggi sejak 2007. Tepat sebelum krisis finansial global 2008. Semua datang bersamaan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amerika Serikat terlihat bukan sebagai negara yang sepenuhnya mengendalikan situasi, tetapi negara yang sedang berusaha bertahan dari tekanan yang datang dari segala arah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Amerika sedang memasuki krisis besar. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh krisis ini akan berkembang sebelum keseimbangan baru akhirnya tercipta